Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktaviani Kusnawati, NPM 181000081, kelas B, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, dosennya Bapak Subelo Wiono. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Yuridis Wan Prestasi dalam Perjanjian Jual Beli Rumah dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 271 garis miring PDT garis miring IKORT garis miring 2020 PN Bandung. Yang pertama, mengenai latar belakang. Kehidupan masyarakat yang kita lihat menunjukkan bahwa level kebutuhan manusia semakin lama semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia dapat melakukan hubungan hukum berupa jual beli, sewa menyewa, atau dalam bentuk hubungan hukum lainnya. Mengadakan hubungan hukum dalam hal ini para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yaitu pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu kepada pihak lain, sedangkan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu dan sebaliknya. Dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Terjadinya suatu hubungan hukum yang terjadi yaitu perjanjian, maka tidak asing lagi dengan kata istilah kredit. Kata kredit di masyarakat sudah menjadi hal yang biasa terdengar. Untuk bisa memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat melakukan hal ini. Pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah untuk membayar pembelian rumah atas kepercayaan dan keyakinan bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Ada 3 pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli rumah, yaitu debitur, kreditur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau berhutang. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur apabila tidak bisa membayar. Hak dan kewajiban yang perlu diwujudkan ini berupa prestasi yang tersimpul dalam suatu kewajiban untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu menurut pasal 1234 BW. Dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 271 garis miring PDT G garis miring IKORT garis miring 2020 garis miring PN Bandung. Identifikasi masalah yang saya buat yaitu pertama, bagaimanakah gugatan terkait perjanjian jual beli rumah? Yang kedua, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini? Yang selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan wan prestasi dalam perjanjian jual beli rumah yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dan memutus perkara wan prestasi dalam perjanjian jual beli rumah yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan dan perkembangan teori, asas, dan kaidah-kaidah ilmu hukum pada umumnya. Dan secara khusus, dalam rangka pengembangan dan perkembangan teori, asas, kaidah, ilmu hukum yang terkait dengan wan prestasi dalam perjanjian kredit. Yang kedua, ada kegunaan praktis. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam rangka penegakan hukum dalam bidang hukum perdata. Selanjutnya, kerangka pemikiran.
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dengan seseorang lainnya atau dengan dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kredit adalah pemberian prestasi berupa uang atau barang dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit, antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Perjanjian jual beli rumah secara kredit sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian. Pada dasarnya, perjanjian itu dibuat berdasarkan kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya cakap untuk membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan didasari suatu sebab yang halal. Dalam transaksi jual beli rumah melibatkan sekurang-kurangnya ada 3 pihak yang berhubungan antara satu dengan lainnya, yaitu konsumen, developer, dan bank pemberi kredit. Metode penelitiannya. Yang pertama, spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang menggambarkan atau menjelaskan masalah yang ada dikaitkan dengan peraturan undang-undang. Yang kedua, metode pendekatan. Tipe penelitian ini yang digunakan yaitu hukum normatif. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Yang ketiga, tahap penelitian. Tahap penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian kepustakaan sebagai data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini, penulis meneliti data sekunder atau data kepustakaan mengenai wan prestasi. Teknik pengumpulan data. Tekniknya dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan. Alat pengumpulan data. Alat pengumpulan datanya kepustakaan. Ini berupa pengumpulan data yang sistematis dengan bahan-bahan hukum diantaranya baik dari sekunder, data primer maupun data tersier. Analisis data. Dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Karena analisis data ini dilakukan tanpa menggunakan metode-metode matematika dan rumus statistik. Yang ketujuh ada lokasi penelitian. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Jalan Lengkong Dalam, nomor 17 Bandung. Yang kedua, Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan Kawaluyaan Indah 2, nomor 4, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.